Sejarah dunia telah menggambarkan perkembangan pemikiran dari masa ke masa, tapi dari sekian masa itu, tak ada yang lebih mengherankan dan mencengangkan dari sejarah peradaban Yunani. Memang ada peradaban-peradaban maju lainnya sebelum peradaban Yunani, tetapi Yunanilah yang menyempurnakannya. Matematika bukan geometri tetapi penalaran, ilmu pengetahuan, dan filsafat itu lahir di Yunani. Well, actually, pada masa itu belum dipisahkan antara filsafat dan sains. Para pemikir berusaha melakukan spekulasi bebas tentang apapun hakikat dunia dan makna hidup tanpa terbelenggu oleh paham-paham kolot yang diwarisi. Misalnya peristiwa terjadinya petir. Saat itu orang-orang memaknainya bahwa Tuhan sedang marah. Orang-orang saat itu belum memaknai suatu hal secara ilmiah, tapi mereka memaknainya dari paham-paham tentang dewa-dewi atau mungkin sebagai sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, sehingga pilihannya membuat cerita-cerita itu. Sebenarnya filsafat bukan dimulai dari Yunani, tetapi dimulai dari teritori yang dinamakan Ionia, yang saat ini berada di Turki. The first philosophy lahir dalam sebuah spekulasi perhitungan gerhana matahari oleh Thales, seorang natural philosopher dari Miletus, Ionia, yang secara fakta menurut para astrom terjadi pada tahun 585 sebelum Masehi. Sebagai filsuf pertama, ide-ide yang diungkapkannya cukup menggelitik. Contohnya, Thales mengatakan bahwa magnet itu punya jiwa. Thales adalah warga asli Miletus di Ionia, Asia Kecil, yang lahir sekitar tahun 624 sebelum Masehi dan saat ini berada sekitar 20 km ke selatan dari kota Soke di Turki. Aristoteles menceritakan tentang Thales bahwa di Miletus awalnya rakyat menang dan membunuh para anak dan istri kaum bangsawan. Kemudian kaum bangsawan unggul dan membakar lawan mereka, dan ini terus terjadi. Seperti sebelumnya, bukti terkuat dari kehidupan Thales adalah ia terkenal karena bisa meramalkan terjadinya gerhana matahari. Thales termaksud orang yang meragu, yang merupakan ciri khas seorang filosof. Saat itu, Thales sedang duduk di pinggir sungai, meander, dan dia berpikir, what about? Sebenarnya, apakah dunia ini? Jika dewa-dewi bukanlah yang maha kuasa, apa yang membuat bumi ini berubah, berkembang, lalu terbuat dari apakah kira-kira alam semesta ini? Adapun hasil pemikiran Thales setelah mengamati alam adalah air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar atau arche dalam bahasa Yunani dari segala sesuatu. Air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta. Menurut Thales, air sebagai sumber kehidupan. Argumentasi Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Pandangan tentang jiwa. Thales berpendapat bahwa segala sesuatu di jagat raya memiliki jiwa. Jiwa tidak hanya terdapat di dalam benda hidup, tetapi juga benda mati. Teori tentang materi yang berjiwa ini disebut Hylozoism. Argumentasi Thales didasarkan pada magnet yang dikatakan memiliki jiwa karena mampu menggerakkan besi. Pandangan politik. Berdasarkan catatan Herodotus, Thales pernah memberikan nasihat kepada orang-orang Ionia yang sedang terancam oleh serangan dari kerajaan Persia pada pertengahan abad ke-6 sebelum Masehi. Thales menyarankan orang-orang Ionia untuk membentuk pusat pemerintahan dan administrasi bersama di kota Teos yang memiliki posisi sentral di seluruh Ionia. Di dalam sistem tersebut, kota-kota lain di Ionia dapat dianggap seperti distrik dari keseluruhan sistem pemerintahan Ionia. Dengan demikian, Ionia telah menjadi sebuah polis yang bersatu dan tersentralisasi.